dalam doa untuk mengawali acara ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucapkan terima kasih atas segala rahmat kesehatan yang boleh kami terima dari pagi hingga pada malam hari ini, sehingga kami dapat berkumpul kembali walaupun melalui daring. Bapa yang Maha Pengasih, pada malam hari ini melalui Romo Yoyo kami akan mendengarkan penjelasan tentang sosialisasi masa prapaskah kami melalui APP tahun 2022. Kiranya berkati kami agar kami dapat menerima dan dapat menjalankannya di umat kami masing-masing. Kami percaya dengan bimbingan dan tuntunan-Mu melalui Romo kami akan bisa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu, mari kita dengarkan dan kita cermati apa yang akan diberikan oleh Romo Yoyo. Monggo, Romo. Terima kasih, Pak Yoko. Selamat malam, Bapak Ibu, brother, sekali lagi. Senang sekali bisa berjumpa kembali meskipun dalam memakai media Zoom, tapi bukan jadi halangan bagi kita untuk saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Seperti yang kita ketahui, mulai minggu depan, tanggal 2 Maret, kita sudah memasuki masa prapaskah untuk tahun 2022. Seperti yang sudah dilakukan sebelumnya di Gereja Indonesia, salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan itu adalah aksi puasa pembangunan. Jadi agar dipahami bahwa aksi puasa pembangunan itu merupakan aksi atau karya nyata dalam masa prapaskah yang khas gereja-gereja di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu itu pergi ke Vietnam, ya, pergi ke ke gereja-gereja di negara lain, tidak akan pernah ditemukan kegiatan-kegiatan yang menyeluruh seperti ini, yang melibatkan seluruh elemen dari gereja-gereja Katolik di Indonesia. Jadi mulai dari gembala tertinggi, Bapak Uskup, sampai dengan umat, semua terlibat di dalam aksi puasa pembangunan ini. Pada tahun 2022 ini, aksi puasa pembangunan mengambil tema selaras dengan tahun arah dasar yang baru, yaitu penghormatan martabat manusia. Jadi menjadi sarana bagi keuskupan kita untuk membimbing umat untuk memasuki tahun 2022 ini dengan semangat yang sama agar selama tahun Ardas dilaksanakan, kita sebagai umat dari Keuskupan Agung Jakarta ini mempunyai disposisi batin, disposisi iman yang sama, bahwa kita semua semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin menjadi saksi, ya. Itu berbeda dengan tahun yang lalu, ya. Nah, tema ini selaras juga, ya. Jadi entah ini karya Tuhan atau yang jelas bukan kebetulan, bahwa situasi masyarakat kita sekarang dalam masa pandemi ini itu menjadi bahan refleksi yang baik untuk melihat bagaimanakah peran Gereja Katolik Indonesia dalam menyikapi, dalam gerak bersama persoalan-persoalan yang muncul di negara kita, ya. Dan bahan-bahan APP itu sudah dibagikan, ya, baik bahan untuk ibadah dan juga bahan-bahan untuk presentasi, ya, untuk pertemuan-pertemuan itu.
Nanti yang para fasilitator yang belum mempunyai silakan nanti minta pada Pak Yoko. Nanti Pak Yoko sudah ada atau belum bahannya ini? Yang presentasi 1 sampai dengan 4 yang dari Sudah, KAJ. Nah, sudah. yang nanti mohon dibagikan kepada para fasilitator ya. Jadi bahan itu bukanlah baku. Jadi yang presentasi itu bisa dikembangkan sendiri ya. Kita bisa berkreasi untuk mengembangkan presentasi itu, bahan presentasi itu ya, kita olah sendiri sehingga kita dengan mudah bisa membawa umat masuk dalam permenungan ya, permenungan masing-masing subtema dalam pertemuan itu sehingga kesadaran kita terhadap martabat manusia itu semakin tinggi dengan harapan bahwa dalam kesadaran itu kita mau mengambil sebuah sikap sebagai gerak bersama umat Keuskupan Jakarta untuk menyikapi dan menghadirkan gereja di masyarakat kita. Ya, kita masuk bersama-sama dengan anggota masyarakat yang lain, kita menyelesaikan ya. Tapi kalau menyelesaikan itu sesuatu yang agak tinggi ya. Pada kita menyikapi hal-hal yang muncul ya, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh saudara-saudari kita ya, sehingga tetap gereja selalu bersaksi dan menghadirkan kerajaan Allah bagi dunia ya. Itu. Nanti silakan ya sambil menyimak ya, materi yang akan Romo sampaikan sambil membuka, kalau memungkinkan membuka bahan APP itu ya. Jadi Romo nanti tidak akan menguraikan tentang bagaimanakah cara-cara memimpin pertemuan, teknis-teknis memimpin pertemuan, tetapi Romo mau mengajak untuk masuk ke lebih dalam tentang tema yang direnungkan bersama ya. Dengan demikian ya, akan kalau kita mempunyai pemahaman yang sama, dasar-dasar pemahaman yang sama mengenai tema itu, kita bisa mengembangkan sendiri ya, bisa berkreasi, mengembangkan diri, mencari bahan-bahan yang ada sehingga kita diperkaya ya, diperkaya. Dengan begitu kita dengan mudah menuntun umat kita untuk mendalami tema-tema dalam masa Prapaskah tahun ini ya. Baik. Nah, moga-moga bisa ya. Nah, ini moga-moga lancar ya. Baik. Mari kita mulai ya sambil dibuka. Nah, ini dalam bahan APP itu di bagian depan dimasukkan di situ logo tahun Ardas 2022 tentang penghormatan martabat manusia. Tentang arti logo ini, Romo tidak akan berbicara banyak karena sudah dijelaskan begitu gamblang di dalam bahan yang sudah dibagikan itu. Dan kalau Romo merenungkan, memang sangat dalam sekali makna logo ini. Ditampilkan gambar-gambar simbol, ya, gambar simbol, kemudian tulisan-tulisan yang menggambarkan gerak bersama dari umat Keuskupan Agung Jakarta. Nah ini, baik kita mulai ya pendalaman kita. Kita mereview kembali apa itu APP ya. APP. Nah inilah gambar-gambar yang menyajikan ya tema-tema yang akan kita dalami ya. Itu ada di dalam buku atau panduan APP itu ya. Nah, APP ya, aksi puasa pembangunan ya.
itu sudah lama sekali dilaksanakan di gereja Indonesia itu, mungkin sebelum Pak Yohanes itu lahir ya. Dan ini setelah Romo telusuri ya, Romo pernah bertanya pada Romo Guru, ya, Romo Guru CM ya, yang tinggal di Surabaya itu ya. Beliau itu Romo yang sangat kreatif ya. Ya. Beliau bercerita tentang aksi puasa pembangunan ini sebenarnya khas Indonesia. Jadi sudah mulai tahun 1950-an dilaksanakan oleh salah seorang Romo Yesuit. Ya. Jadi maksudnya adalah apa? Menghadirkan gereja di dalam masyarakat sebagai wujud pertobatan nyata dalam masa Prapaskah. Ya. Jadi aksi puasa pembangunan itu sejak pertama kali diadakan di Indonesia melalui kegiatan-kegiatan kecil dan kemudian diangkat jadi sebuah kegiatan bersama seluruh keuskupan di Indonesia, itu merupakan gerakan bersama yang melibatkan seluruh umat Allah, umat Katolik, dan dilaksanakan selama masa Prapaskah. Ya. Untuk apa? Untuk mewujudkan 3 hal yang menjadi ciri khas, ya, 3 hal yang menjadi ciri khas aksi-aksi atau ciri khas tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh umat Katolik pada masa Prapaskah. Dan ini nanti pada hari Rabu Abu kita akan mendengarkan di dalam Injil yang akan dibacakan. Yesus mengulas banyak apa itu puasa, apa itu pantang, apa itu beramal ya. Nah, 3 hal yang disabdakan oleh Tuhan Yesus yang kita wujudkan selama masa Prapaskah. Dan kita arahkan aksi pertobatan kita dalam 3 tindakan itu dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang nyata untuk membangun masyarakat. Dengan demikian, dampak yang diharapkan terjadi adalah bonum comune atau kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan banyak orang. Dan ini Romo kira pasti umat sudah tahu bahwa APP itu dananya digunakan tidak hanya di paroki tersebut, tetapi digunakan untuk seluruh gereja-gereja di Indonesia. Jadi APP dananya disatukan, kemudian disalurkan kemana-mana. Untuk apa ya ini ya? Untuk membangun masyarakat. Ya. Itulah wujud karya-karya yang kita laksanakan pada masa Prapaskah dalam aksi puasa pembangunan. Jadi APP itu mempunyai makna sosial dan liturgis. Nah, ya. Jadi 2 hal ini yang terkandung dalam aksi puasa pembangunan itu. Jadi kebersamaan kita umat Katolik ya dalam menguatkan satu dengan yang lain melalui puasa pantang dan derma itu mempunyai nilai yang lebih, mempunyai nilai di balik tindakan-tindakan itu, yaitu nilai liturgis. Jadi yang dimaksudkan nilai liturgis itu adalah menghadirkan karya kerajaan Allah. Nilai liturgis itu adalah ya, karya yang dilaksanakan oleh Tuhan sendiri untuk menghadirkan karya keselamatan. Ya. Jadi bersama-sama kita menyatakan tobat dan pembaharuan diri tidak hanya dalam perayaan-perayaan liturgis, misalnya Rabu Abu nanti kita dikucuri abu, ditaburi abu, ditandai abu, kita berpantang, kita berpuasa, ya itu menjadi bagian dari aksi-aksi dalam masa Prapaskah itu. Tapi itu belum cukup. Ya. Pembaharuan diri dalam pertobatan itu perlu diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang nyata. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama masa Prapaskah ini ya dan juga dibarengi dengan pendalaman hidup rohani yang kita lakukan dalam pertemuan-pertemuan umat untuk mendalami tema-tema itu dimaksudkan agar bisa menguatkan dan memurnikan motivasi kita serta niat hati kita yang tulus dan jujur ya. Jadi aksi puasa pembangunan itu pertobatan yang melibatkan keseluruhan hidup manusia. Bukan hanya pertobatan hati, tapi meliputi pikiran,
hati dan juga tangan ya, semuanya terlibat kemanusiaan kita ya. Nah, mari kita buka ya, yang membuka itu. Kita buka pada bagian kata pengantar. Kata pengantar itu kadang-kadang dilewati begitu saja. Padahal dalam kata pengantar itu ada arah dan fokus yang perlu kita perhatikan bersama. Itu mengarahkan kita agar dalam pertemuan-pertemuan di lingkungan itu ya tidak dalam frame yang sama. Jadi pertemuan di lingkungan itu ya diarahkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh keuskupan untuk mewujudkan arah dasar ini ya. Jadi, dasarnya adalah ini. Jadi semua dilandasi dengan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta, yaitu penghormatan martabat manusia. Jadi tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022 itu diarahkan untuk mewujudkan penghormatan terhadap martabat manusia. Nah, arah dasar ini diharapkan menjadi inspirasi bagi perjalanan iman seluruh umat di Keuskupan Agung Jakarta. Nah, arahnya apa? Arahnya agar kita mempunyai semangat bersama untuk semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi atau menjadi saksi dalam kehidupan persekutuan. Nah, selaras dengan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta, pada bulan Oktober yang lalu dan pertemuan-pertemuan itu sudah kita laksanakan di lingkungan-lingkungan, di kategorial, Dewan Paroki, ya, yaitu panggilan Paus bagi seluruh gereja Katolik di dunia untuk bersinode. Tema yang diambil adalah berjalan bersama. Ya, melalui tema sinode berjalan bersama ini, Paus Fransiskus itu mengajak kita untuk apa? Mengajak kita untuk mendengarkan dan juga merefleksikan kehadiran gereja. Apakah gereja itu sudah berjalan bersama dengan dunia, berjalan dengan umat yang lainnya, terutama dengan mereka yang menderita dalam situasi saat ini ya. Bagaimanakah kehadiran gereja itu bisa dirasakan bagi mereka yang terkena dampak nyata dari pandemi ini. Nah, dua hal inilah yang menjadi dasar ya, dan diwujudkan di dalam tema-tema di aksi puasa pembangunan 2022 ya. Nah, melalui arah dasar KAJ, penghormatan martabat manusia dan panggilan sinode Paus Fransiskus berjalan bersama, kita diajak untuk apa? Untuk terbuka dan melihat kondisi-kondisi kemanusiaan. Jadi martabat manusia itu hadir. Jadi hadir wajahnya kemanusiaan itu di gereja Indonesia itu atau di negara kita itu tampil dalam sikap seseorang untuk menghormati martabat manusia. Dan kita diajak untuk terbuka dan melihat situasi-situasi kemanusiaan di sekitar kita. Tetapi kita tidak sekedar melihat kondisi-kondisi kemanusiaan itu, diharapkan apa? Dengan refleksi melalui kitab suci, melalui ajaran gereja, kita dijiwai oleh semangat Kristus sendiri. Dengan demikian kita berani mengambil sikap untuk bergerak bersama. Jadi dua hal ini yang bagian terakhir inilah yang menjadi arah dari aksi puasa pembangunan. Nah, inilah yang diterjemahkan ya, di alinea yang sedikit ini diterjemahkan di dalam pertemuan-pertemuan di dalam APP itu. Nah, ini ya.
ini adalah perutusan gereja di dunia. Ya. Jadi gereja itu ada bukan sekedar dihadirkan oleh Allah, tetapi juga diutus. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau punya kesempatan dan mau ya bacalah di Gaudium et Spes itu, yaitu panggilan gereja di dalam kehidupan modern ya. Nah sekarang mari kita dalami dulu ya. Karena tahun 2022 itu adalah penghormatan martabat manusia, ya mari kita dengan secara singkat mendalami apa itu martabat manusia. Sehingga dengan demikian kita akan mudah untuk masuk ke dalam ke dalam tema-tema di pertemuan itu. Nah, karena tanpa didasari pengertian ya, mengenai martabat manusia, nanti pertemuan-pertemuan itu tidak terlalu mendalam nanti ya, karena akan jatuh pada hal-hal teknis, menyampaikan begitu saja secara tekstual tema-tema atau pertemuan itu ya. Nah, martabat manusia. Apa tuh sebenarnya martabat manusia? Martabat ya, martabat. Nah, sekarang mari kita lihat dulu ya. Ini ada satu, ini bukan orang Kristen ya. Dia mau menyampaikan tentang apa itu penghormatan martabat manusia itu apa ya. Human dignity is the idea that every human being that's born, regardless of their utility, regardless of station in life or class, regardless of their giftedness or talent, or how much we perceive they contribute, that every human being has value and worth. And we get that from the Christian story as revealed to us in the Bible that says God has created each person in his image. And what that means is that every single person who walks the face of the earth bears the image of God. They bear the stamp of the Creator, that there's something distinct and wonderful about human life that separates it from creation. And this is important because if we believe in human dignity, it affects two things. It first affects the way we see ourselves, that we are not just our soul, we're body and soul, that we are not just who we perceive ourselves to be, that we have been designed with a purpose by a creator, but it also affects the way that we see other people, the way we see our neighbors, that every person we interact with, whether we like them or not, whether we disagree with them or not, is an image bearer of God. And so my attitude toward my neighbor really reflects my attitude toward God. So that's why human dignity is so important. Singkat Bapak Ibu ya, singkat sekali. Tetapi apa yang disampaikan oleh orang tadi itu mengungkapkan ajaran gereja Katolik mengenai martabat manusia. Kalau kita membaca dalam katekismus gereja Katolik yang ada bagian khusus itu membahas tentang martabat manusia, itu secara singkat diringkas oleh pendapat orang tadi. Padahal orang tadi itu bukan orang Kristen ya. Ini ya. Mari kita lihat sebentar ya. Tentang martabat manusia ya. Sehingga nanti bisa memudahkan kita untuk masuk dalam tema-tema yang kita dalami bersama dalam APP ini ya. Lihat ini ya, lihat ini ada gambar ya. Ada gambar lukisan, jangan dilihat ininya ya. Jangan dilihat ininya ya. Ini ada gambar seorang yang tua dan ada seorang yang muda. Ini tangannya ketemu ya, tangannya ketemu. Ya, ketemu. Bentar, ya. Bapak Ibu pernah melihat gambar itu enggak? Nah, gambar itu adalah gambar tentang penciptaan manusia ya, itu ada di Kapel Sistina ya, di Basilika Saint Peter. Jadi ada satu ruangan tersendiri itu namanya Kapel Sistina. Itu di langit-langitnya itu ada gambarnya pelukis terkenal Michelangelo
dan semuanya dipenuhi, dari langit-langit itu dipenuhi oleh gambar itu. Dan gambar itu adalah ringkasan dari karya keselamatan Tuhan di dalam kitab suci. Dan di bagian tengah-tengahnya itu gambar itu tadi. Jadi orang tua itu adalah gambaran dari Allah Bapa. Sedangkan yang muda, yang telanjang itu adalah manusia. Ya. Kemudian ada tangan Allah, ya, itu. Kemudian tangan manusia ini, ya. Nah, itu menggambarkan hidup Allah yang dicurahkan ke dalam manusia itu, ya. Sehingga manusia itu menjadi rupa dan gambaran Allah sendiri. Atau kalau mau memakai kata yang pendek itu, rupa dan gambar itulah yang dikatakan sebagai citra Allah, ya, citra manusia, ya, seperti itu. Nah, ini ya. Jadi ini gambaran manusia yang merupakan rupa dan gambar Allah atau citra Allah sendiri. Nah, ini karya keselamatan. Mengapa ada jaraknya? Coba mau ada jaraknya. Ini ada maksudnya ya. Coba lihat tangannya. Tangannya kan lurus. Ini kan lemah kan. Nah, itu ada maksudnya ya. Michelangelo itu memang pintar sekali ya. Itu ada maksudnya. Tangan itu gini itu menggambarkan kerapuan manusia. Ya, menggambarkan kerapuan manusia. Dan ia adalah ajakan Allah. Jadi tawaran Allah untuk karya, tawaran akan keselamatan itu perlu dijawab. Sehingga manusia harus mengangkat tangannya ini. Sehingga ini ketemu dengan ini. Nah ini. Nah, baru ketika tawaran akan karya, apa itu? Tawaran kasih Tuhan, belas kasih Allah itu dijawab dengan manusia. Dengan mengangkat tangan ini. Sehingga dia ketemu. Nah, maka akan terjadi keselamatan bagi manusia. Nah, mengangkat tangan ini kelihatan mudah kan? Nah, tapi mengangkat tangan ini mau menggambarkan kehendak bebas manusia. Jadi manusia itu bisa mengangkat tangannya dan bisa dia tidak mau, bisa gini atau gini, ya. Siapa yang mengangkat tangannya dan ketemu, nah dia akan selamat. Yang tidak mau menolak Yesus akan menurunkan tangan ini. Ya. Jadi jari itu maknanya sangat dalam gitu ya, jari itu ya. Jadi nanti yang mempunyai tabungan lebih silakan ke Roma, ke Vatikan ya, lihat gambar itu ya. Nah, gambar ini kalau Bapak Ibu melihat film Two Popes ya, dua paus, ketika pergantian dari Paus Fransiskus ya, dari Paus Benediktus ke Fransiskus, percakapan kedua paus ini itu ada di Kapel Sistina itu. Kapel Sistina itu kapel yang digunakan untuk pemilihan paus. Ya, pemilihan paus yang baru ya. Nah, itu sedikit cerita mengenai gambar itu. Jadi gambar itu adalah gambar untuk ini ya, melukiskan bahwa manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Tetapi gambar dan rupa Allah dalam diri manusia bisa terjadi apabila manusia mengangkat tangan dan menjawab tawaran Allah itu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Kembali ke martabat manusia itu apa? Mari kita melihat sejenak saja sekilas. Nah, ini gambaran tadi ya. Nah, di dalam Katekismus Gereja Katolik ada beberapa artikel yang menyatakan ajaran gereja mengenai martabat manusia. Contohnya ini ya, Katekismus 356 ya. Bahwa manusia itulah yang mampu mengenal dari segala ciptaan yang kelihatan, hanya manusia yang mampu mengenal dan mencintai penciptanya. Dan yang di dunia satu-satunya makhluk yang dikehendaki Allah demi dirinya sendiri. Hanya manusialah yang dipanggil supaya dalam pengertian dan cinta mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Nah, ia diciptakan untuk suatu tujuan ini. Apa? Tujuan hidup manusia itu diciptakan itu apa? Untuk mengambil bagian dalam hidup Allah. Dan inilah yang merupakan dasar martabat utama. Dasar utama martabat manusia. Jadi setiap manusia siapapun dia itu dipanggil
secara sama, dipanggil secara sama untuk apa? Mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Ya. Oke. Kemudian yang artikel selanjutnya 357, jadi manusia itu adalah pribadi, bukan sesuatu, bukan barang, tetapi manusia itu seseorang ya. Karena manusia itu memiliki kemampuan untuk mengenal pribadinya, mengenal dirinya, mempunyai martabat ya. Karena ia diciptakan menurut citra Allah, maka manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Bukan hanya sesuatu, tapi seseorang. Ia mampu mengenal diri sendiri, menjadi tuan atas dirinya sendiri, bisa mengabdikan di dalam kebebasan, hidup bersama dengan orang lain. Ya. Karena rahmat ia dipanggil ke dalam perjanjian dengan penciptanya untuk memberi kepada jawaban iman dan cinta. Inilah tangan tadi ya. Yang tidak diberikan kepada kambing ya, tidak diberikan kepada kucing, kepada apa itu ciptaan-ciptaan lainnya. Jadi martabat ini semua ya, kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri manusia untuk mengenal diri sendiri, menjadi tuan atas hidupnya sendiri, yang mampu mengabdikan diri dengan bebas dan juga bisa hidup bersama dengan manusia lain, itu hanya dimiliki oleh manusia, tidak dimiliki oleh ciptaan-ciptaan yang lain. Nah ini ya, bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu itu untuk manusia. Ya. Dilihat saja dalam kitab Kejadian ya. Jadi manusia itu, jadi ciptaan-ciptaan lain itu diserahkan kepada manusia untuk dikelola, ya, untuk dikelola ya. Nah, Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk manusia, tetapi manusia itu sendiri diciptakan untuk melayani Allah, untuk mencintai Allah, dan untuk mempersembahkan seluruh ciptaan kepadanya. Ini juga ada di dalam Laudato Si ya. Jadi kita disadarkan kembali melalui ensiklik itu tanggung jawab kita untuk memelihara ciptaan ya. Jadi ciptaan itu diberikan Allah kepada manusia untuk dikelola dan untuk dipersembahkan kembali kepada Tuhan ya. Nah, martabat manusia itu ya menjadi sangat jelas ketika Allah itu mengutus putranya yang tunggal menjadi manusia. Bayangkan Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Allah yang maha kuasa menjadi maha kecil. Allah yang maha kuat bisa juga menjadi maha lemah. Jadi kalau Tuhan itu tidak bisa menjadi manusia, maka dia bukan Allah. Kalau dia maha kuasa, dia bisa menjadi maha besar, dia juga bisa menjadi maha kecil. Karena Allah maha segalanya. Dan sangat jelas sekali dengan kehadiran Yesus Kristus bagi kita itu, martabat manusia itu sungguh luhur dan mulia. Ya. Dan juga martabat manusia itu ditentukan oleh karena satu kesatuan asal yang sama. Jadi karena Allah menjadikan satu orang saja semua bangsa dan umat manusia. Jadi Adam itu ya, melalui Adam itu adalah representasi ya, perwujudan semua bangsa dan umat manusia hadir dari asal yang sama ya. Adam itu manusia pertama dinamakan Adam itu. Itu sebenarnya representasi dan simbol ya. Nah, ini ya, ini mengungkapkan tujuan adi kodrati ya, tujuan adi kodrati dalam manusia ya. Jadi umat manusia itu ya karena mempunyai satu kesatuan asal yang sama ya, maka gereja mengajarkan karena satu kesatuan asal yang sama ini memperlihatkan kepada kita ya adanya kesatuan kodrat ya. Apa dari manusia itu mempunyai jasmani dan rohani. Dan rohanilah yang tidak dapat mati ya.
dan mempunyai tugas yang sama dan juga tujuan yang sama. Ya. Dalam kesatuan pemukiman di bumi dan menurut kodrat hukum kodrat, semua manusia berhak menggunakan hasil-hasilnya supaya dengan demikian bertahan dalam kehidupan dan berkembang dalam kesatuan tujuan adi kodrati. Jadi tujuan manusia itu apa? Allah sendiri. Jadi manusia itu diciptakan, dihadirkan di dunia dengan kehendak bebasnya agar dalam atau dengan hati nurani hukum ilahi yang ditanamkan dalam setiap manusia yang diciptakan itu mencari Allah. Ya. Nah, karena dosa dalam hidup manusia, manusia itu tidak mampu mencapai tujuan adi kodatinya itu, maka agar manusia mencapai tujuannya yaitu Allah sendiri, maka diutuslah putranya ya, agar manusia itu tetap sampai atau mencapai tujuannya yaitu kesatuan dengan Allah sendiri. Nah ini ya, ini lanjutannya yang menyatakan itu juga. Nah dari ajaran itu tadi, maka bisa disimpulkan apa maksudnya ya. Karena martabat manusia itu ya ada dalam diri manusia karena manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Nah, apa maksudnya manusia gambar Allah itu ya? Manusialah yang hanya dapat mengenal dan mengasihi penciptanya. Dan manusia adalah seorang pribadi dan bukan sesuatu. Lihat gambar di sini ya. Nah, kita lihat gambar di sini bagaimana. Meskipun ya situasinya seperti ini, kelaparan, banyak kelihatan tulang-tulangnya, ia mampu mengenal dan mengasihi penciptanya. Dan dia itu pribadi. Meskipun rupanya seperti ini, tidak makan, ya, wajahnya, penampilannya, ya, yang mungkin kita tidak tertarik untuk melihatnya, tapi ini ada pribadi dan bukan sesuatu. Ya. Nah, ya sekarang ini yang membuat Romo prihatin itu ya sudah Romo katakan berkali-kali mengenai ini loh, kecenderungan kita untuk memvideo kecelakaan atau penderitaan orang itu loh. Jadi penderitaan orang itu ya coba lihat di YouTube itu ketika ada orang kecelakaan itu tidak malah menolong tapi malah mengeluarkan HP. Tapi apa? Memvideo. Harusnya penderitaan orang lain itu menggerakkan belas kasih yang ada dalam dirinya, tetapi apa yang terjadi? Justru penderitaan orang lain itu menjadi konsumsi, menjadi hiburan, menjadi objek untuk popularitas. Apakah ini tidak memprihatinkan? Ketika penderitaan orang lain itu ya, kita jadikan untuk konsumsi hiburan, kita menjadikan orang lain itu sebagai sesuatu sama dengan barang. Kita memanfaatkan mereka untuk popularitas kita. Yang harusnya menggerakkan belas kasih kita untuk membantu agar mereka mencapai kemanusiaannya kembali. Mencapai martabatnya kembali. Nah, misalnya kayak gambar ini tadi ya. Ini. Harusnya kalau kita memandang orang yang menderita ini, kita ingat martabat kita. Penderitaan ini mau menghadirkan bahwa ada dan banyak terjadi di dalam masyarakat kita itu situasi-situasi yang membuat mereka tidak mampu untuk mewujudkan martabat dalam hidupnya sendiri. Nah, ketika kita berjumpa dengan saudara-saudari kita yang tidak mampu untuk mewujudkan martabatnya itu, nah kita dipanggil untuk membantu agar mereka mampu mencapai martabatnya. Nah ini manusia diciptakan menguasai alam melayani Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu untuknya. Ya ini tadi sudah ya. Ini ringkasan tadi ya. Nah ini.
Nah, itu sekilas mengenai martabat manusia ya. Jadi martabat manusia itu bukan kita dapatkan dari pengakuan orang lain loh ya. Martabat manusia itu bukan kita dapatkan dari pengakuan orang lain, tetapi dari Allah sendiri. Karena dalam diri kita masing-masing itu ada meterai kekal. Meterai kekal, apa itu? Gambar dan rupa. Maka tadi ketika ditanya, diwawancari, orang tadi kan mengatakan bahwa sikap kita terhadap orang lain, sikap kita terhadap sesama, itu merupakan cerminan sikap kita kepada Tuhan sendiri. Kalimatnya itu singkat tetapi maknanya begitu dalam. Dan ini kalau diringkas jadi hukum kasih itu ya, hukum kasih itu. Bahwa sikap kita terhadap sesama itu cermin dari sikap kita terhadap sesama kita. Nah, sekarang marilah kita, itu tadi bagian pengantarnya ya, pengantarnya agak lama. Sekarang mari kita masuk dalam tema-tema dalam pendalaman APP ya. Nah, ini see, judge dan act ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang see, judge dan act. Melihat, menimbang-nimbang dan bertindak. Ya. Melihat, menimbang-nimbang dan bertindak. Ya. Apa itu metode itu? Ya. Itu metode pastoral ya. Karena selama 5 tahun ke depan itu ya arah dasar kita itu dilandasi untuk mewujudkan semangat ajaran sosial gereja. Nah, metode yang digunakan ya dalam ajaran-ajaran sosial gereja itu ini ya. Nah, dan ini juga metode ini itulah yang digunakan di dalam pertemuan-pertemuan nanti ya. Jadi cara sederhana kita untuk memahami proses pertemuan itu ya dengan pastoral circle dan ini menjadi ciri khas gereja Katolik ya. Pastoral circle, siklus pastoral. Kita diajak melihat situasi dunia, kita diajak merefleksikannya melalui kitab suci atau sabda Tuhan dan ajaran gereja. Setelah merefleksikan, kita diajak untuk mengambil tindakan nyata. Ya. Nah, tindakan nyata itu kita lihat kembali, ya. Kita refleksikan kembali, kemudian muncul tindakan yang baru. Tindakan yang baru kita lihat kembali. Akan seperti itu ya, akan seperti itu. Nah, apa metode ini ya? Kita lihat sih. Nah, ini. Nah, see, judge, dan act. Ya, itu ya gambarnya itu kan ya ini see itu melihat, judge kan timbangan, menimbang-nimbang. Ini kan gambar mesin ya, gambar mesin itu ya mau melambangkan aksi atau tindakan. Nah, apa sebenarnya itu ya? Metode see, judge, dan act atau disebut dengan pastoral circle ya. Ya. Nah, ya. Melalui metode ini kita diajak untuk melihat ya, melihat. Jadi umat beriman itu diajak untuk melihat realitas dan masalah yang terjadi di masyarakat. Nah, yang terjadi, kita melihat ya, kita melihat. Nah, setelah melihat, bukan sekedar melihat, tetapi menjadi bahan yang penting untuk apa? Untuk kita timbang-timbang, kita refleksikan. Artinya apa? Kita melihat realitas itu melalui kacamata iman. Nah, kacamata iman yang dimaksudkan di sini adalah kitab suci dan ajaran-ajaran gereja. Ya, ini. Nah, kemudian setelah kita merefleksikan realitas-realitas yang terjadi di dalam masyarakat itu, ya, kemudian muncullah buah-buah refleksi yang menjadi landasan kita untuk bertindak. Jadi buah-buah refleksi itu menjadi motor pendorong kita untuk bertindak atau act. Nah,
act-nya itu, tindakan itulah ya, tindakan ini akhirnya tidak sekedar sebagai sebuah tindakan, tetapi tindakan ini untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul di dalam masyarakat. Itulah wujud kehadiran gereja untuk menjawab persoalan-persoalan di dunia. Dan tindakan itu mempunyai tujuan serta arah. Tujuan dan arahnya apa? Ini tadi. Iman itu ya, iman. Nah, contoh yang nyata ini misalnya. Berkali-kali Romo juga katakan, tindakan atau kegiatan yang sama itu bisa mempunyai motivasi yang berbeda. Motor penggerak yang berbeda. Contoh Pak Yoko, tahun depan dicalonkan menjadi wali kota Jakarta Utara misalnya. Terus kemudian apa itu mengadakan apa tuh? Kampanye. Nah, kampanye kemudian bagi sembako. Nah, dalam sembako itu muncul gambar wajah Pak Yoko. Kelihatannya kan memberi sesuatu kan kepada yang mereka yang miskin atau mereka yang butuhkan ya. Tetapi apakah bisa dikatakan bahwa yang menjadi pendorong atau motivasi itu sungguh-sungguh mau membantu orang lain atau hanya mencari suara agar mendukungnya ya itu. Terus kemudian PSE kita secara rutin juga membagikan sembako. Sungguh-sungguh didasari oleh apa? Didasari oleh ya cinta kasih, belas kasih kepada mereka yang menderita dan kesusahan ya. Jadi judge inilah yang membedakan. Rohnya itu di sini, rohnya itu di sini. Inilah yang membedakan masing-masing tindakan. Nah, tindakan nyata kita itu selalu didorong oleh iman kita untuk mewujudkan iman kita sehingga mempunyai tujuan atau arah yang mau dituju ya. Nah, jadi dengan istilah lain metode see, judge dan act ini ya, kita mau dilibatkan seluruh kemanusiaan kita. Jadi mau melibatkan seluruh diri manusia dalam tindakan beriman. Mulai dari akal budi, pikiran, hati nurani, heart, dan tindakan serta tangan. Jadi melihat itu dengan ini akal budi. Jadi melibatkan akal budi. Ya. Kemudian menimbang-nimbang, merefleksikan itu kita dengan menggunakan hati kita. Ini hati bukan hari ya. Nah, X itu menggunakan tangan kita. Jadi melalui metode ini kita diajak keseluruhan diri kita untuk terlibat dalam tindakan beriman. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat ya dalam bagian atau dalam kalimat yang terakhir ya, yang tadi yang menjadi dasar dari pertemuan itu arah dasar dan juga panggilan sinode ya gereja diajak untuk apa? Terbuka terhadap kondisi-kondisi kemanusiaan dan berani mengambil sikap bergerak membantu. Dan itu dijiwai oleh semangat Kristus sendiri. Nah, ini kalau kita terapkan pada metode tadi, si itu adalah apa? Ini terbuka dan melihat kondisi-kondisi kemanusiaan. Judge, merefleksikan agar kita apa? Mempunyai atau dijiwai oleh semangat Kristus sendiri. Ya. Kemudian act, tindakan, agar kita apa? Berani mengambil sikap bergerak, membantu ya, orang lain. Ya. Nah, dalam pertemuan nanti bagaimana wujudnya? Nah, ini nanti akan di setiap pertemuan itu kita akan dibawa masuk merenungkan itu dengan melihat dulu situasi masyarakat kita dalam masa pandemi COVID ini ya melihat ya kita melihat sungguh ya. Nah kemudian judge setelah kita melihat dengan menggunakan beberapa contoh persoalan-persoalan sosial yang terjadi di dalam masyarakat kita diajak merefleksikannya ya.
Nah, itulah pendalaman APP ya. Pendalaman APP yang kita laksanakan nanti. Melalui kitab suci dan ajaran-ajaran gereja, kita diajak agar kita bisa melihat situasi masyarakat ini dengan kacamata iman ya. Itu kacamata iman itu berarti apa? Kita mau mencari kehendak Allah. Mencari kehendak Allah bagi kita untuk apa? Dalam situasi yang semacam ini apa kehendak Allah bagi kita itu? Nah, kita mencarinya di mana? Dibantu dengan refleksi kitab suci dan ajaran-ajaran gereja. Jadi nanti dalam pertemuan itu kita bukan sekedar merenungkan kitab suci, disajikan kutipan-kutipan kecil kitab suci, tapi juga nanti akan ada kutipan-kutipan ajaran gereja, misalnya dari ensiklik-ensiklik tertentu atau misalnya dari dokumen-dokumen Konsili Vatikan. Ya, itu adalah bahan-bahan yang kita gunakan untuk itu. Melihat situasi dalam kacamata iman dan kita mencari kehendak Allah, menemukan kehendak Allah bagi kita ya dalam situasi masyarakat itu. Nah, kemudian X itu apa ya? APP ya. Amplop APP itu bukan sekedar uang, tapi itu apa itu tindakan pertobatan ya. Bukan sekedar APP loh ya. Jadi bukan sekedar amplop APP ya. Jadi ketika APP itu jangan dikonotasikan wah amplop maneh ya. Ada banyak kegiatan yang bisa kita laksanakan ya. Bukan sekedar mengumpulkan amplop ya. Kalau amplop itu kan sebenarnya kan ini toh. Gampangannya itu kan itu katanya bapak saya dulu ya. Jadi ketika di masa kecil kita mungkin Pak Yoko, Pak Yohanes, Pak Adi dulu pernah ya. Bu Mariana. Dulu ketika kita kecil, nah, waktu pantang ya, wah kamu pantang jajan, Jadi uang jajan sehari itu tidak diberi, dimasukkan ke dalam apa ini? Umplung, plung, nah dimasukkan itu. Ya. Kemudian puasa, makan hanya sehari sekali ya. Berarti makannya siang dan ongkos makan untuk pagi dan sore itu diwujudkan dalam bentuk uang ya. Dulu gampangannya kan seperti itu ya. Gampangannya kan seperti itu. Nah, kemudian itu kemudian dimasukkan dalam amplop APP. Ya. Tapi itu belum cukup, bukan itu, bukan hanya sekedar itu ya. Nah, secara komunal ya, secara bersama-sama umat lingkungan bisa me, ini bisa merencanakan gerakan-gerakan karitatif, gerakan-gerakan yang nyata ya. Ya, untuk apa ya? Itu untuk mewujudkan pertobatan itu ya. Itulah sikap ya. Nah, nah itu ya. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam tema-tema di jadi ya, tema itu tadi memberikan kita sebuah kerangka dengan mudah kita memahami tahap-tahap di dalam pertemuan itu. Ya. Selalu kita lihat dengan kacamata si judge dan act, melihat, merefleksikan dan bertindak. Yang di luar itu tambahan, misal lagu, doa pembuka, ya, doa penutup, Bapa Kami itu tambahan. Tetapi roh dari pertemuan itu bisa kita lihat melalui metode itu. Kita diajar untuk melihat, merefleksikan dengan kacamata iman dan bertindak, bergerak bersama, mewujudkan pertobatan itu ya. Nah, sekarang mari kita masuk dalam pertemuan ya ini. Nah, mari sekarang kita melihat ya, kondisi kemanusiaan pada masa pandemi yang menjadi bahan permenungan ya disempitkan menjadi 4 hal. Karena memang empat bidang inilah yang secara nyata menjadi persoalan pokok selama masa pandemi dan menjadi ancaman bagi kita semua untuk mewujudkan martabat kemanusiaan kita melalui bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan usaha mikro. Ya. Dan ini bukan sekedar wacana, ya. Bukan sekedar wacana. Kita sendiri mengalami persoalan-persoalan sosial itu, pendidikan, kesehatan, kemudian perlindungan sosial. Kita mengalami sendiri hal itu.
Ini bukan wacana, itu nyata. Nyata. Tetapi dalam masa APP ini, kita memberikan perhatian lebih kepada persoalan-persoalan ini. Ya mungkin sebelum APP, berita-berita itu hanya sekedar berita, konsumsi, warta. Tetapi selama APP itu bukan sekedar berita, tetapi itu diberikan Tuhan kepada kita untuk menjadi sarana menemukan kehendak Allah itu apa. Jadi peristiwa-peristiwa itu bisa kita pahami sebagai sebuah panggilan Allah bagi kita untuk bertindak, untuk bergerak bersama. Maka dalam pertemuan itu akan disajikan beberapa kasus. Ya. Jadi ada kasus, ada peristiwa, ada sharing. Apapun wujudnya itu sebagai panggilan kita dari Allah. Untuk apa? Untuk melihat, memberikan perhatian lebih, ya, untuk memberikan hati kita, ya, berikan perhatian, ya, perhatian hati, ya, kata-katanya. Nah, ini ya. Jadi 4 hal ini, ya. Pendidikan, kesehatan. Nah, ini jadi jangan terhenti hanya pada pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial atau usaha mikro saja. Ini kacamata sebenarnya. Itu kacamata. Jadi kondisi-kondisi sosial, persoalan sosial yang diangkat itu adalah kacamata kita untuk melihat ini bagaimanakah martabat kemanusiaan itu. Bagaimanakah penghormatan kita terhadap martabat manusia itu. Bagaimanakah sikap dan penghargaan masyarakat terhadap martabat manusia itu. Jadi lebih kepada itu. Jadi itu alat untuk membantu kita meneropong bagaimanakah situasi penghargaan dan penghormatan martabat manusia di dalam masyarakat kita, ya. Nah, Romo ajak untuk mereview sebentar, ya, mereview. Nah, ini ya, ini apa yang terjadi selama 2 tahun, ya, masa pandemi ini 2 tahun lebih, ya. Nah, sampai istirahat, ya, itu.
Kita sebagai gereja bersekutu umat-umatnya, berjuang semakin mengasihi, peduli dan bersaksi. Kita wartakan kasih setiap sendi kehidupan. Jadilah teguh dan janganlah goyah. Lihatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Allah. Marilah bersatu, bergerak bersama demi tanah. Berarti ada. Nggak muncul. Nah. Berarti nggak muncul ya? Bentar. Putus-putus, Rama. Oh iya, bentar. Coba pakai ini.
Kita sebagai gereja persekutuan umatnya berjuang semakin mengasihi, peduli dan bersaksi. Diambil, diberkati, dipecah dan dibagi. Kita wartakan kasih di setiap sendi kehidupan. Berdirilah teguh dan janganlah goyah. Lihatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Allah. Marilah bersatu, bergerak bersama demi tanah air Indonesia kita tercinta. Diambil, diberkati, dipecah dan dibagi. Kita wartakan kasih Tuhan di setiap sendi kehidupan. Berdirilah teguh dan jangan. Bapak Ibu, itulah wajah kemanusiaan kita selama masa pandemi. Ada berbagai persoalan sosial yang muncul yang mungkin luput dari perhatian kita karena kita pun berada dalam situasi yang sama, mengalami situasi yang sama, dan mungkin kita juga disibukkan dengan diri kita, ya. Soal keamanan, ya, soal bagaimana kita tetap bertahan hidup dalam masa pandemi ini, ya. Tetapi ternyata ada banyak saudara-saudari kita yang kurang beruntung, Nah, selama APP ini kita diajak untuk melihat itu, jadi persoalan-persoalan sosial yang muncul dalam masa pandemi ini. Dan memang diharapkan dengan melihat persoalan-persoalan itu, kita bisa menangkap kehendak Tuhan, dan kemudian kita bisa bergerak bersama sebagai gereja untuk menjawab persoalan-persoalan dunia, untuk menghadirkan gereja bagi dunia. Nah sekarang mari kita masuk ya secara singkat ke dalam pertemuan-pertemuan yang ada, mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang keempat. Nanti Roma akan menjelaskan secara singkat, ya, kerangkanya saja, ya. Roma aja melihat dengan metode see, does, dan act, kemudian nanti silahkan didalami sendiri, ya, didalami sendiri melalui bahan APP yang sudah dibagikan. Kita mulai dari pertemuan yang pertama, ya. Kita melihat, ya, bagaimanakah peran gereja dalam bidang pendidikan dalam situasi seperti itu, ya, dalam persoalan-persoalan yang muncul, ya. Nah,
Nah, persoalan sosial bidang pendidikan apa yang muncul pada masa pandemi? Ada beberapa kasus yang kita jadikan sebagai bahan. Nah, di dalam materi itu ada website-website yang menjadi sumber bagi kita untuk membaca, misalnya ini ya, tentang seorang anak yang ternyata demi beli HP untuk online, dia harus kerja kuli. Ya, ini digerobokan. Nah, ini. Dan ini adalah salah satu saja, banyak sekali. Malah kapan hari itu ada berita seorang ibu atau bapak mencuri uang, ya mencuri uang dengan disertai tulisan bahwa maaf uang ini saya curi karena untuk beli HP agar anak saya itu bisa belajar online. Nah, itu. Jadi belajar online pun itu juga melahirkan sebuah persoalan baru bagi keluarga-keluarga miskin. Kenapa harus beli HP? Harus beli pulsa dan sebagainya. Itu persoalan yang muncul ya ini ya. Tuh. Kemudian lagi apa? Ini yang lebih agak mengenaskan, seorang guru TK ya, kan kekurangan uang untuk melanjutkan kuliahnya harus pinjam online, pinjaman online. Nah, kenapa? Itu tadi kebutuhan untuk apa? Kebutuhan untuk belajar secara online ya, butuh HP, butuh laptop dan sebagainya. Mungkin kita yang ada itu dengan mudah kita bisa mengusahakan ini. Tetapi kalau di Marunda sana itu misalnya ya, kalau di mana itu di Rorotan sana itu ya, di wilayah 12 misalnya ya. Bagaimana situasi? Apa kita pernah melihat, pernah mendengar umat kita itu mempunyai persoalan apa di sana mengenai pendidikan? Apa kita tergerak? Contoh misalnya, andekan sembako ya. Sembako kita gunakan untuk apa? Membantu umat kita yang kesulitan. Untuk apa? Untuk anak-anaknya yang mau sekolah online gitu ya. Kadang-kadang kita luput ya, kita luput ya. Lupa ya itu. Karena kenapa ya? Kita menghadapi persoalan yang sama dengan mereka itu dalam situasi yang sama. Ada lagi misalnya ini di Tapin ya. Di Tapin. Tapin itu tempatnya Romo, tempatnya Romo dulu ini ya, di daerah Kalimantan Selatan. Ya, karena online itu, maka 842 anak itu mengalami kesulitan. Ya, persoalan ya karena mau mengakses media online itu. Ini belum lagi misalnya di tempatnya Frater Christian itu atau di Serawai tempat Romo sana itu. Akhirnya apa? Sekolah terhenti sama sekali. Karena kenapa? Enggak ada akses untuk online. Nah, bagaimana mau akses online? Wong di hutan, ya. Nah, itu persoalan sosial yang muncul di pendidikan ya. Nah, itulah ya 3 persoalan dan juga banyak sekali persoalan sosial yang menjadi bahan kita untuk melihat bagaimanakah wajah kemanusiaan kita itu terluka. Wajah kemanusiaan kita itu ternodai oleh itu. Ternyata ya pandemi itu di satu sisi juga menimbulkan menciptakan beban bagi keluarga-keluarga miskin. Karena kalau tanpa sekolah, ya, bagaimana anak kita masa depan mereka bagaimana? Ya. Nah, kemudian setelah melihat situasi sosial itu, kita diajak untuk merefleksikan, merenungkannya dalam terang sabda Tuhan. Ada, nah ini ya, bacaan yang disajikan dalam pertemuan pertama itu, pertama dari kitab suci ya, dan dari ajaran gereja. Kitab suci itu ada 2 perikop yang disajikan dari kitab Sirak dan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dan keduanya itu membahas soal pendidikan, peran pendidikan di dalam kehidupan manusia. Misalnya dalam kitab Syirak itu singkatnya mau menyampaikan ini, peran orang tua dalam mendidik anak. Jadi kesuksesan dalam pendidikan anak dalam keluarga itu mempunyai dampak untuk apa? Mengangkat martabat keluarga dan masyarakat. Nah, bayangkan saja misalnya kalau orang tua itu selama masa pandemi ini
mendapatkan beban baru untuk beli HP, kemudian untuk setiap hari itu menambah kuota dan sebagainya. Sehingga apa? Mengurangi ini pendapatan keluarga mereka. Nah, ketika mereka kesulitan, kadang-kadang mereka lebih memilih untuk tidak sekolah dan bisa dibayangkan bagaimanakah situasi anak mereka. Dan selama 2 tahun ini, ya, kenapa pemerintah itu memaksakan tatap muka? Karena sudah ditemukan anak-anak kita itu mengalami keterlambatan, ya, mengalami persoalan sendiri. Ya, ini sharing dari beberapa keluarga. Jadi Romo kasihan terhadap suami istri yang muda, ya, di mana tidak ada keluarga lain di rumah itu. Ya. Bayangkan saja pagi ketika suami istri itu kerja, anak di rumah sendirian, belajar online tidak ada yang membantu, belajar mandiri. Ya. Kemudian ketika suami istri itu kemudian pulang ke rumah, harusnya beristirahat, ya, bercengkrama dengan keluarga. Tapi apa? Dalam capek-capek itu ya harus membimbing anaknya sekolah, membimbing anaknya belajar, dan mengurangi waktu bagi suami itu berkomunikasi. Satu sisi juga menyisakan persoalan itu ya. Dan kan beberapa waktu yang lalu kan muncul sindiran-sindiran online dari ibu-ibu kata itu kan, ya. Itu persoalan-persoalan keluarga, ya, persoalan-persoalan yang merupakan dampak dari persoalan sosial di bidang pendidikan itu, ya. Nah, kemudian juga Rasul Paulus mengingatkan peran pendidikan, ya, dalam konteks iman. Jadi pendidikan itu penting, ya. Pentingnya pendidikan, ya, bagi perkembangan orang Kristiani, dan seorang yang terdidik itu mempunyai kemampuan untuk mengenal Allah. Nah, ini 2 hal ini dari kitab suci ini, ya, dijadikan bahan untuk merefleksikan kondisi-kondisi sosial yang ada tadi. Nah, kemudian dari ajaran gereja, ya, ajaran gereja diambil dari Gravissimum Educationis, yaitu salah satu dokumen Konsili Vatikan kedua yang membahas soal pendidikan, ya, itu, ya. Jadi ini bagaimana pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia dan dalam kehidupan iman. Jadi gereja sejak awal mulai itu melihat pendidikan itu sebagai bidang yang sangat penting dalam karya keselamatan Allah. Karena pendidikan itu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kemuliaan martabat pendidikan. Maka misi-misi gereja itu tidak lepas dari pendidikan. Nah, kita bisa melihat banyak sekali sekolah-sekolah Katolik yang didirikan oleh para misionaris karena didorong oleh semangat Konsili Vatikan yang kedua melihat pentingnya pendidikan untuk mengangkat martabat manusia. Jadi gereja melihat itu, ya, gereja melihat itu. Nah, pendidikan itu apa? Membuat manusia lebih bermartabat. Artinya apa? Kalau membuat manusia lebih martabat sesuai dengan citra Allah, gambaran Allah yang dibawa dalam hidupnya. Nah, ketika gambaran Allah itu semakin terwujud dalam hidup manusia, maka kebaikan bersama, kesejahteraan bersama, bonum comune itu menjadi atau mempunyai kesempatan besar untuk bisa dibangun dan diwujudkan. Nah, sebagai orang beriman kita diajak untuk ikut ambil bagian tanggung jawab sekecil apapun untuk memastikan setiap warga memperoleh pendidikan. Makanya KAJ itu punya ASAK. Karena kenapa? Untuk itu, ya, untuk mewujudkan suara gereja. ASAK itu bukan sekedar uang sekolah, ya, tetapi mempunyai tujuan yang mulia, apa? Agar dengan mendapatkan pendidikan yang layak, maka martabat kemanusiaan itu semakin ditingkatkan, ya. Nah, itu, ya. Jadi
ada dua, kitab suci dan ajaran gereja, melihat pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia dan dalam karya keselamatan Allah. Ya. Setelah melihat kondisi kemanusiaan tadi, persoalan sosial dan merefleksikannya di dalam ajaran gereja dan kitab suci, maka ada buah-buah iman dari refleksi itu ya yang menjadi spirit untuk karya atau gerakan bersama. Apa misalnya? Ya, ini yang ada di dalam yang ada di dalam bahan itu juga, bahwa ternyata pendidikan membuat hidup seorang beruntung ya. Ini dari kitab Sirach dan sebagainya. Itu nanti bisa dibaca ya, bisa dibaca di dalam itu. Nah, itu buah-buah dari refleksi tadi itu ya. Nah, ini. Jadi dua hal tadi ya, melihat situasi sosial, terus kemudian merefleksikannya dalam ajaran gereja, akhirnya lahirlah buah-buah ini ya, buah-buah refleksi ini ya. Nah, setelah itu kita diajak untuk apa? Gerakan bersama sebagai aksi nyata. Apa itu? Ada beberapa hal yang ditawarkan oleh KAJ melalui pendalaman itu, tetapi kita bisa berkreasi sendiri ya. Mencari gerakan-gerakan bersama lingkungan sebagai aksi nyata pertobatan. Salah satu contoh misalnya ini, untuk sesamaku yang kurang beruntung dan terancam putus sekolah, aku menyisihkan rezeki dan kelebihanku untuk meringankan biaya sekolah mereka yang kurang beruntung itu. Ini juga misalnya diajak 4 koin peduli pendidikan ya. Durasinya bisa diperpanjang. Ini diintensikan untuk siapa? Untuk anak-anak yang terancam putus sekolah ya. Juga misalnya karya-karya lain ya, bisa menyumbangkan seragam sekolah, sepatu, tas layak pakai dan sebagainya ya. Jadi tidak terbatas mengumpulkan amplop APP ya. Jadi itu ya. Nah, itulah kerangka kasih, judge dan act. Nah, Romo berikan satu contoh lagi pertemuan yang ke ini ya. Romo lanjutkan aja karena ini singkat ya. Pertemuan yang kedua ya. Bidang kesehatan ya ini. Apa persoalan yang muncul ya? Kita lihat. Persoalan sosial yang muncul di bidang kesehatan itu apa ya? Ini terutama pada waktu bulan Juni itu tahap delta itu. Contoh misalnya mahalnya biaya rawat pasien COVID. Bayangkan saja alatnya ini loh. Alatnya itu tank cerantel orang Jawa bilang itu. Ventilator dulu pada bulan Juli itu wah sulit sekali mencari ya. Sehingga tidak heran banyak saudara kita yang meninggal. Selain sulit mencari, juga mahal biayanya. Ya, kemudian ini juga tadi soal mencari alat-alat kesehatan. Sekarang mencari ruang perawatan saja bagi non pasien COVID itu juga sulit. Ya, kadang-kadang sampai meninggal dunia karena kenapa? Ya semua alat pakai untuk membantu menolong saudara kita yang terpapar COVID. Ya, ini. Juga misalnya ini persoalan tersendiri yang terjadi di Jogja. Ya, bagaimanakah untuk vaksinasi bagi yang difabel? Ya, contoh misalnya tidak bisa berjalan. Ya. Mereka bagaimana? Terabaikan ketika kita terlalu memfokuskan diri pada yang mayoritas, ternyata ada yang tersisihkan dan terlupakan. Nah ini adalah Nuning ini ya, ini memperjuangkan kaum difabel ya, untuk bisa mendapatkan vaksinasi ya. Nah, kemudian lagi yang muncul ini juga, nah ini Juli yang lalu kan juga bayangkan obat Avigan itu loh. Avigan sekarang itu mudah. Paling harganya 10 itu berapa ratus ribu itu. Tetapi dulu Avigan tuh satu pil itu bisa 1 juta. 1 juta. Berapa pernah dulu ditawari ketika Romo mencarikan itu Avigan itu untuk
sepupu Romo yang lagi terpapar COVID di kampung, ada seorang umat yang menawari dari Surabaya, Romo mau. Ini untuk Romo saja ya. Biasanya saya jual 15 juta, 10 kapsul, tetapi untuk Romo 10 juta saja. Bayangkan, bayangkan dalam situasi yang semacam itu, di tengah-tengah penderitaan orang lain, ternyata banyak yang mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Nah, ya ini guyonannya Frater ini juga di Facebook ya. Apa itu? Ketika fase pertama COVID, yang langka adalah masker, kemudian hand sanitizer, ya itu. Tahap kedua Delta, yang langka adalah oksigen, obat-obatan, rawat inap dan sebagainya. Sedangkan tahap yang ketiga ini Omikron, apa yang langka? Yang langka adalah minyak goreng. Minyak goreng. Nah, hubungannya itu apa? Hubungannya apa? Dan sungguh menyedihkan ya ketika melihat beberapa berita itu, ternyata timbunan minyak goreng itu sampai berton-ton itu loh ya. Nah, ini kita bisa mencerminkan ini ada apa masyarakat kita ini. Di tengah-tengah situasi penderitaan dan kesusahan, kok ya masih ada yang mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Menteri Sosial itu loh malah mengkorupsi uang pandemi. Ini kan masalah yang menyedihkan. Jadi kita jangan tiru-tiru loh ya. Kita ini umatnya Allah loh ya. Kita ini anaknya Tuhan loh ya. Jangan ikut-ikutan mengambil hak orang miskin ya. Ya. Lanjut lagi ya itu ya. Ini soal persoalan sosial yang muncul ya. Kemudian direfleksikan. Apa bahan refleksinya? Ini kitab sucinya apa? Dari kitab Keluaran. Ini ya tentang peran tenaga kesehatan yang menyuarakan agar tetap berpegang teguh pada hakikat nilai kehidupan. Nanti silakan dibaca sendiri ya. Dibaca sendiri yang lengkap ya. Baca dari kitab yang lengkap. Terus kemudian Markus mengenai Yesus Kristus yang menerima seorang lumpuh dari yang digotong 4 orang. Ini soal kepedulian ya, kepedulian. Kalau yang Keluaran itu ya, ini soal mengangkat nilai kehidupan, ya. Tetap berpegang teguh pada hakikat nilai kehidupan. Markus ini mengangkat soal kepedulian, kepedulian kita. Nah, kemudian ajaran gerejanya apa? Diambilkan dari Kompendium Ajaran Sosial Gereja yang bernomor 160 sampai 200 ya. Ini tentang apa? Tentang prinsip-prinsip yang dipakai dalam kesehatan yang menjadi pegangan untuk menggerakkan peran gereja dalam bidang kesehatan. Apa itu? Prinsip martabat manusia, prinsip perawatan, prinsip option for the poor. Siapakah itu? KLMTB, bukan D, bukan difabel lagi, tapi berkebutuhan khusus. Ya. Prinsip-prinsip silakan nanti baca. Romo banyak dari mana? Download di downloadlah di Google, ada itu Kompendium Ajaran Sosial Gereja, PDF itu ada di situ itu ya. Nah, kemudian dari Evangelium Vitae. Evangelium Vitae itu penting sekali, itu bahan kuliahnya Frater Christian, itu seperti kitab sucinya moral Katoliknya. Jadi yang menjadi pegangan ya, menjadi pegangan teologi moral itu ya Evangelium Vitae itu ya. Nah, dari Yohanes Paulus kedua ya. Juga dinyatakan apa ini ya? Tanggung jawab dari para pelayan kesehatan, dokter, apoteker dan sebagainya ya itu. Jadi ketika dokter, apoteker itu ya biarawan dan sukarelawan itu ya, terutama dokter, apoteker itu ya, mereka kan disumpah terlebih dahulu kan sebelum mereka bertugas ya. Karena kenapa? Mereka itu memegang prinsip-prinsip etis ya, sehingga mereka tidak menyalahgunakan profesi mereka untuk apa? Untuk memanipulasi kehidupan, bahkan menjadi pelaku kematian. Ini soal eutanasia, soal aborsi, ya itu ya. Ini ya
bahannya untuk merefleksikan apa? Ini kitab suci dan ajaran gereja. Ya. Buah-buahnya apa? Ya buah-buah refleksinya. Ya. Apa ini tadi ya, hidup dan sebagainya ya. Ini. Silakan nanti dibaca sendiri ya, namanya menunjukkan. Ini kalau ketemu tulisan-tulisan ini adalah buah-buah refleksi dan ini kemudian tindakan nyatanya apa? Gerak bersamanya apa? Ini contoh lansia. Kita mengadakan di lingkungan untuk umat yang sakit, lansia, seperti yang pernah kita lakukan dulu ketika zaman Delta itu setiap hari Minggu ya, malam kita berdoa bersama dengan saudara-saudara kita yang COVID ya. Ya doa bersama tahu untuk menyapa, yang menghibur ya, sharing bersama ya. Itu juga bisa dilakukan, disapa kalau memang ada anggota lingkungan yang terpapar ya di video call. Kamu kurang apa? Pengen makan apa ya? Bentuk perhatian ya. Gitu. Nah, kemudian juga bisa mendata lansia difabel ya. Untuk apa ya? Untuk bukan sekedar didata, tetapi ini juga untuk diantar jemput ke gereja ya, untuk menjadi PPK ya, atau juga membantu proses pendaftaran bila rasa. Nah ini juga ya. Juga misalnya BPJS, kalau mereka kesulitan ya kita bantu. Ini ya. Nah ini yang kaum muda ini ya, kalau mau menjadi relawan vaksinasi COVID ya. Nah, itu pertemuan yang kedua. Pertemuan yang ketiga, singkat-singkat saja. Bidang perlindungan sosial ya. Nah, kita lihat persoalan sosial yang muncul apa ya. Ya, persoalan sosial yang muncul apa? Sekarang kita lihat ya. Nah, ini Jakarta banyak ini ya. Nah, ini contoh misalnya tentang keluarga pinggir rel Manggarai berjuang hanya untuk makan, anak putus sekolah selama masa pandemi ya. Bayangkan saja ketika pandemi masa normal mereka mengalami kesulitan ya. Apalagi masa pandemi sampai anak-anaknya putus sekolah untuk apa? Agar mereka bisa makan. Bisa makan ya. Itu. Kemudian lagi ini ya, sampai mengatakan, Pak, kapan kita mati? Karena kenapa? PPKM itu ya, PPKM yang membatasi mobilitas dari masyarakat ternyata berdampak juga bagi ini keluarga ini ya, yang mereka itu mencari penghidupan di jalan-jalan, berjualan dan sebagainya ya. Dan juga ini yang ini sangat yang berita yang menghebohkan ini ya. Seorang pensiunan polisi menjadi manusia silver karena kesulitan ya. Ini sampai dikunjungi ya. Bayangkan AIBDA itu kan berarti asisten, itu kan itu berarti kan asisten letnan lah dulu ya. Bayangkan ya, bayangkan pembantu perwira ketika masa pandemi harus menjadi manusia silver karena kenapa? Itu tadi ya, itu tadi tidak mendapatkan jaminan sosial ya. Dan juga di sekitar itu kan banyak sekali manusia silver ya. Itu. Nah, itu ya situasinya. Terus kemudian kita renungkan, mari kita puji melalui Injil Markus ya. Injil Markus ya, tentang Yesus yang berbelas kasih ketika melihat ada 4.000 orang kesulitan mendapatkan makan. Juga Markus 14 ini ya, ketika Yesus diurapi oleh seorang wanita, kemudian disindir oleh orang Farisi, Simon itu, wah, ya kan, untuk apa mengurapi Yesus dengan minyak mahal-mahal? Kan bisa disumbangkan untuk orang miskin. Nah, kata-kata itu dimanfaatkan oleh Yesus itu untuk mengatakan bahwa orang miskin itu selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka. Dapat tolonglah mereka. Itu bila kamu menghendaki ya, bila kamu menghendakinya. Artinya apa? Apakah kita ini ketika melihat kesulitan orang lain, penderitaan orang lain tergerak atau tidak oleh belas kasihan? Nah, semangat Kristus yang tergerak oleh belas kasihan inilah yang perlu kita tumbuhkan dalam diri kita.
Nah, kemudian aksi-aksinya, ini buah-buahnya apa ya? Jadi bisa silakan dibaca ya. Ada dalam itu. Kemudian aksinya apa, gerakannya ini ya, bisa baca sendiri ya. Itu. Nah, pertemuan yang keempat ya, ini mikro ya, ini yang kita galakkan dalam CYTW yang kemudian tetap kita lanjutkan dalam tahun ini kan. Ya, kita wujudkan ini ya, membantu mereka untuk mengembangkan usaha-usaha mikro informal ya. Ini ternyata masa pandemi itu juga di dalam satu sisi juga ini menggerakkan orang untuk berkreatif ya. Itu. Ini salah satu contoh. Gimana sih cara UMKM bertahan saat pandemi ya? Ini ya kreatif ya mereka bertahan ya. Nah itu, nah ini. Nah juga yang menarik itu adalah salah satu umat kita di stadi gereja Stefanus ya. Nah itu Stefanus ya itu. Jadi ibu itu memiliki seorang putri yang menderita untuk bertahan ini ya. Ternyata kursus tatap muka yang diadakan oleh paroki itu dia gunakan untuk mengembangkan usahanya dan itu membuat dia bisa bertahan ya selama masa pandemi. Nah, kemudian sabda Tuhan dan ajaran gereja untuk melihat dalam terang imannya apa? Nah, dua raja-raja ya tentang ini ya. Buah-buah refleksinya ya ini bisa dibaca ya. Tindakan nyata. Wah. Nah, ini ya itu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Itu dari Romo ya. Semoga bisa membantu kita untuk bisa meneropong bahan APP sehingga kita bisa menyampaikan dengan mudah ya. Menyampaikan dengan mudah dan dengan harapan ya bisa menggerakkan umat untuk apa ya? Untuk bertindak, mengambil aksi bersama, aksi pribadi, aksi bersama untuk perwujudan pertobatan selama masa Prapaskah ini. Terima kasih, Romo kembalikan pada Pak Yoko. Ya, silakan. Terima kasih Romo. Begitu paparannya begitu jelas. Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, kita kasih 3 orang saja ya Romo ya. Silakan. Mau sampai jam berapa Romo layani? Mau sampai. Ada Lurai Marunda juga. Halo Pak Budi. Iya, Pak Budi juga ada. Silakan kalau jadi tidak harus pertanyaan ya, tapi kalau ada ide-ide, ada pendapat, silakan disampaikan. Kita berbagi ya di sini, berbagi sehingga kita diperkaya satu dengan yang lainnya. Silakan. Itu malah ada yang muncul di chat itu Romo, Bapak Ibu untuk pergerakan actionnya malah diajak untuk menjadi penyantun di Asak. Nah ini luar biasa sekali. Baik, Bapak Ibu ada? Kalau tidak ada, boleh Romo kami memperkenalkan pengurus KKS yang terbaru Romo. Silakan ya. Nanti dipimpin Mas Gede. Mas Gede selamat malam. Ya, selamat Tolong malam. diperkenalkan keluarga yang baru Mas Gede. Oh iya, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Romo Yoyo, Frater, Dewan Paroki, Romo Pak Yohanes, Mas Yoko juga yang udah membantu kegiatan sosialisasi malam hari ini. Juga kehadiran Ibu Bapak semua. Nanti kalau ada kesulitan atau ada hal yang ingin disampaikan, nanti bisa menghubungi tim KKS ya. Di sini kami berusaha untuk mengupayakan juga nanti kalau di lingkungan itu ada yang kesulitan untuk link Zoom-nya, nanti bisa coba kami bantu untuk kami carikan untuk pertemuannya. Jadi sehingga nanti di lingkungan itu mudah-mudahan keempat pertemuannya ini tetap dapat dijalankan. Yang kedua,
Saya juga ingin memperkenalkan Ketua KKS yang baru, yaitu Ibu Maria Francisca Satina. Ya, kebetulan malam ini hadir bersama kita. Nanti Ibu bisa sedikit menyapa Ibu Bapak semua. Beliau sebelumnya udah di KKS juga udah cukup lama sebagai pengurus inti, yaitu sebagai bendahara dan sekretaris, dan untuk periode 2022-2004 di percetakan ketua yang baru. Semoga nanti Bapak Ibu kalau bertemu di paroki bisa saling menyapa dan boleh bertanya apa saja seputar kitab suci, dan saya mohon juga untuk Ibu Bapak mensupport ketua yang baru nanti. Boleh Bu Tina kalau bisa untuk sedikit menyapa Ibu Bapak semua malam hari ini, saya persilakan. Ya mungkin Bu Tina masih dalam perjalanan. Nanti kita bisa. Bude. Oh, selamat malam Bu Tina. Kabar? Bapak Ibu. Malam, Bu Tina. Ya beliau juga masih aktif ya Bu ya di PSE ya Bu? Ya, saya bantu di PSE juga. Ya, mungkin sebagian udah familiar karena beliau adalah mantan ketua lingkungan Maria Fatima ya periode sebelumnya, dan mohon nanti Ibu Bapak bisa mensupport ketua yang baru dan pengurusnya, dan kita harapkan makin maju. Itu saja yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Bila nanti ada pertanyaan bisa menghubungi saya atau Bu Tina, atau mungkin nanti bisa dicatat ke Frater, karena Frater nanti sama saya juga bisa melalui Frater bisa bertanya seputar mungkin materi, mungkin bahan-bahan yang harus disiapkan, atau kegiatan-kegiatan yang perlu didukung, nanti bisa menghubungi kami. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita akan foto bersama dulu sebelumnya, Frater bisa mengarahkan. Oke. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Silakan kameranya dibuka. Kita foto dulu ya sebelum mengakhiri, atau masih ada lagi? Mungkin terakhir aja ya Pak Gede kita fotonya. Mungkin masih ada yang ingin bertanya atau berdiskusi. Ya, silakan Pak Yoko. Pak Gito, ada sesuatu yang disampaikan Pak Gito? Cukup Pak. Terima kasih Pak Gito. Yang lain Bapak Ibu? Karena memang waktunya sudah malam juga, mungkin nanti bisa disampaikan seperti tadi yang dibilang Frater sama Mas Gede, bisa disampaikan melalui chat atau langsung telepon juga nggak apa-apa ke tim KKS dan kami. Baik, Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan malam hari ini kita akan doa penutup. Nanti mohon kesediaan Romo Yoyo untuk memberi berkat penutup. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur atas
kemurahan kasih dan berkat-Mu bagi kami semua, umat paroki Salib Suci. Kami bersyukur untuk pembekalan yang diberikan Romo pada malam hari ini. Semoga apa yang telah diberikan Romo Yoyo untuk kami semua malam hari ini boleh kami kembangkan dan kami sampaikan kepada umat di lingkungan kami masing-masing, di komunitas kami masing-masing. Dan kiranya karya-Mu terus selalu hadir untuk mereka yang menderita dan tersisih juga. Semoga mereka yang termarginalkan ini memperoleh kasih dan perhatian juga dari sesama yang membutuhkan. Dan kami boleh menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu Tuhan untuk membantu mereka, dan kami boleh mewarnai sukacita bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat. Semoga kami boleh beristirahat dengan tenang dan kami berikan kembali kesempatan untuk berjumpa lagi dengan kesehatan yang baik. Kami mohon berkat dari Romo. Tuhan bersamamu. Dan bersama-sama Semoga saudara dari sekalian, keluarga kita, dan juga rencana kegiatan kita selalu dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Selamat Bapak malam, Ibu, Romo. kita foto dulu. Bapak Ibu kita foto dulu, silakan kameranya Selamat dibuka. malam. Bapak Ibu. Terima kasih Romo. Ya, sama-sama. Bapak Ibu, Frater. Selamat malam Romo. Malam Romo. Selamat malam. Terima kasih, Foto Frater. dulu, foto dulu. Nah, kan. Ya, Bapak Ibu silakan kameranya yang belum dibuka dulu ya. Kita foto. Ya, silakan senyum semaksimal mungkin ya. Ya. udah garing, Brother. Oke. Senyumnya ditahan Bapak Ibu karena ini ada 3 slide. Ini slide kedua. Jadi tetap dipertahankan senyumnya semaksimal mungkin. Oke, sudah Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Ya, baik. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih, brother. Pak Messi selamat ulang tahun. Oh ya, Pak terima Petrus kasih. Messi selamat ulang tahun. Ulang tahun, Sehat Pak selalu. Petrus. Selamat ulang tahun. Setelah ya. Terima kasih Pak Paulus. Terima kasih Pak Gede. Ya, Romo pamit dulu ya. Baik. Ya, Terima kasih Romo. malam Malam, Malam. pamit. Sehat selalu. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Sampai. Selamat Selamat beristirahat. malam, Frater. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pak Petrus, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Pak Terima Petrus kasih Messi. sama-sama ya, Frater, Mbak Gloria. Sehat selalu, panjang umur. Amin. Amin, Berlimpah amin. berkah. Banyak rezeki. Amin. Terima kasih atas doa-doanya. Ya, selamat ulang tahun Pak Petrus. Terima kasih Pak Yohanes. Ya. Dah. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Terima kasih, Brother. Mbak Ya, Glo. saya live dulu ya. Ini. Yuk. 1, 2, 3.